baru Perjamuan Kudus hari ulang tahun ke-37 GKJ Karangnongko 1 Januari 1985 sampai 1 Januari 2022. Sabtu Pahing 1 Januari 2022. Tema Lembaran Baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk pada panggilan beribadah. Tahun 2021 telah berlalu, tahun 2022 siap kita lalui. Mari kita awali dengan mengucap syukur kepada Allah. Karena kasih Tuhan akan tetap menemani kita. Ia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri tanpa penyertaan kuasa-Nya. Hari ini kita akan memulai perjalanan kehidupan ini dengan tuntunan Tuhan. Tuntunan yang akan membimbing kita sampai di penghujung tahun ini. Jemaat kami undang untuk berdiri sambil menyanyikan nyanyian pembuka Pelangi Kasih. Kita bersyukur karena Allah Sang Khalik langit dan bumi telah menyertai kita sepanjang tahun 2021. Dan dengan rahmat-Nya kita diperkenankan memasuki tahun 2022. Karena itu kita khususkan ibadah ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa makin melimpah atas saudara. Dan melimpah juga atas saudara. Silahkan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan,
Saat ini kita mengawali rasa syukur kita atas anugerah Allah, sebab kita dapat melewati tahun 2021 dengan segala suka dan dukanya. Dan saat ini kita siap untuk memasuki lembaran baru di tahun 2022 ini dengan tetap mengimani bahwa berkat dan penyertaan Tuhan akan tetap menyertai kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita meliti di dalam kehidupan kita di tahun 2021, ternyata banyak hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadirat Tuhan, yang mengakibatkan kita jatuh ke dalam dosa. Untuk itu marilah Bapak Ibu, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dengan doa kami hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, betapa kami menyadari bahwa kami lebih senang dalam hidup untuk menuruti keinginan kami ketimbang kehendak-Mu. Kami lebih suka melihat kekurangan orang lain dan sering memberi penilaian yang subjektif berdasar suka tidak suka, cocok tidak cocok, cara berpikir kami, bahkan sering menuntut sesama kami untuk menjadi apa yang kami inginkan dan pikirkan. Ampunilah kami ya Tuhan, bahkan kami memberlakukan standar yang lebih tinggi pada orang lain dan mengecualikan diri, keluarga, saudara, kerabat, kepentingan, dan orang dekat. Ya Allah, tolonglah kami dan ampunilah kami. Dalam Kristus Yesus, kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Dan melimpah juga atas saudara. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, bersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita hari ini di HUT GKJ Karangnongko yang ke-37 tahun, dan bersama-sama di perjamuan awal tahun, di tahun baru ini, di tahun 2022,
Kita akan mendengar bacaan dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan yang ke-46. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penghakiman yang Terakhir. Tetapi mari kita berdoa. Kami hendak mendengar sabda-Mu, berfirmanlah, kami semua siap mendengar, merenungkan dan melakukannya. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46 yang demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba itu di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila mana kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Dan mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini sering dipahami bahwa kita sebagai orang Kristen itu akan disebut dengan domba. Tetapi jelas bahwa firman ini adalah Alkitab. Dan Alkitab itu tentu dibaca oleh orang Kristen dan dipahami dan dilakukan dan senantiasa menjadi pembelajaran kita sebagai orang Kristen. Artinya, Bapak Ibu, ada kemungkinan di antara kita sebagai orang Kristen pada ketika hari penghakiman terakhir akan berada di posisi kambing, tidak di posisi domba. Jadi jangan pernah membayangkan bahwa kambing adalah orang di luar Kristen, mereka yang beragama lain. Tapi kalau kita pahami, Alkitab ini kan ditujukan pada kita sebagai orang Kristen. Artinya, bisa saja pada satu saat nanti ketika penghakiman, kita terkejut. Sama dengan mereka yang diposisikan di kambing. Mereka semua terkejut.
Bila mana kami melayani Engkau ketika Engkau telanjang, ketika Engkau haus, ketika Engkau kelaparan. Ini yang harus kita pahami bersama, bahwa lembaran baru adalah di mana kita menutup atau tidak membuka kembali, walaupun kadang sesekali lembaran lama kita buka. Tetapi pada lembaran baru itu masih kosong, belum ada cerita, belum ada tulisan, belum ada kalimat, belum ada kata. Maka lembaran baru ini diartikan adalah buatlah cerita, buatlah kisah kita sendiri, di mana kisah kita adalah sebagai domba. Ketika kisah itu sebagai domba, maka ketika ada yang haus, ketika ada yang kelaparan, ketika ada yang telanjang, ketika ada yang sakit, ketika ada yang di penjara, lakukanlah itu untuk mereka. Jadi ini dipahami, Yesus hadir dalam wujud orang yang paling hina. Apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukan juga untuk aku. Jadi lembaran tahun 2022 masih mungkin tertulis beberapa kalimat dan masih banyak lembaran yang kosong. Jadi jangan sampai nanti ketika kita di hari penghakiman kita akan terkejut. Kenapa? Kapan saya tidak memberi engkau minum, kapan saya tidak memberi engkau makan, dan sebagainya. Jadi ayat ini mengingatkan kita, di ayat lain dikatakan bukan mereka yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Jadi persoalannya adalah bukan pada kata, pada pujian, pada kita berseru tentang Tuhan, Tuhan, menyampaikan Tuhan, Tuhan, tetapi tidak pernah ada perbuatan apapun yang kita lakukan kepada tetangga kita, kepada saudara kita, atau kepada siapapun yang paling hina. Jadi intinya membuat lembaran baru adalah buah dari firman. Buah dari firman adalah tindakan nyata, tindakan konkret kita melakukan kehendak Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh selesai, jemaat yang dikasih Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja pada hari ini tanggal 1 tahun baru di tahun 2022, bertepatan dengan hari kelahiran, hari jadi GKJ Karangnongko yang ke-37, lahir di 1 Januari 1985. Kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan merupakan sarana pemeliharaan iman oleh Tuhan sendiri melalui gerejanya. Sebagai sarana pemeliharaan iman, sakramen perjamuan memiliki arti yang pertama. Sakramen perjamuan merupakan anugerah Tuhan bagi setiap orang, termasuk anak-anak yang telah dibaptis, karena mereka merupakan pewaris kerajaan surga. Yang kedua, roti dan anggur ataupun makan dan minuman yang telah disiapkan dalam bentuk apapun mengingatkan kita pada tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah menyucikan kita dari dosa, serta yang telah mempersatukan jemaat sebagai keluarga anak-anak Allah. Yang ketiga, melalui sakramen perjamuan hendaklah tiap-tiap orang mengaku dosanya, meneguhkan imannya, dan berusaha memperbarui hidup serta senantiasa bersyukur. Mari kita berdoa.
Ya Allah, Bapa, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami menyadari bahwa kami sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu, namun kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau menyelamatkan kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh karena rahmat-Mu, Engkau mengundang kami untuk menerima sakramen perjamuan ini. Oleh karena itu, kiranya Engkau berkenan menjadikan sakramen perjamuan ini sebagai sarana pemeliharaan iman kami. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan taat serta setia sampai akhir, hingga saatnya kerajaan-Mu Engkau nyatakan di atas bumi dan di dalam surga. Amin. Kita ingat akan sabda Tuhan di Injil Matius 11 ayat 28 yang demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita mempersiapkan perjamuan kudus ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 364, bait yang pertama, berserah kepada Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur atau makanan dan minuman yang ada di depan kita, yang kita lihat ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang suci. Malah kita memastikan dengan penuh iman bahwa Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga berkenan memelihara hidup kita. Sama seperti makanan dan minuman yang menyegarkan tubuh kita, demikianlah materi perjamuan kudus ini menyegarkan jiwa kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus yang suci telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Amin. Jemaat yang terkasih, cawan yang berisi anggur ataupun minuman yang lain adalah tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang suci. Terimalah dan minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus yang suci telah dicurahkan sebagai tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Amin. Jemaat yang terkasih, karena Tuhan telah menganugerahkan makanan dan minuman bagi jiwa kita, maka marilah kita mengucap syukur dan memuliakan namanya demikian dalam hati. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat,
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan. Marilah bersukacita dengan pemberian kita masing-masing dengan mengingat firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 363 bait pertama dan kedua. Bagi Yesus ku serahkan. Seluruhnya hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Marilah kita berdoa, saya hantarkan. Bapa yang di surga, kemuliaan hanya bagimu atas setiap peristiwa dan detail dalam hidup kami. Kami bersyukur atas segala berkat dan kekuatan-Mu yang menopang kami melewati tahun 2021 dan memberi kami keselamatan untuk berada di tahun 2022. Baik sebagai pribadi, keluarga dan jemaat GKJ Karangnongko yang pada saat ini sudah memasuki usia yang ke-37 tahun, tetaplah bersama kami dalam melayani, bukan hanya umat-Mu, tetapi juga sesama, masyarakat, makhluk hidup, agar berkat-Mu menjadi milik semua orang, tanpa memandang agama, suku, dan ras. Terima kasih juga untuk kesempatan pada kami untuk memberikan yang terbaik padamu pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami akan berdoa bersama doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tak terasa sebagai gereja kita memasuki usia ke-37 tahun. Kalau diperhatikan dengan baik, banyak berkat Tuhan. Tetapi kadang kita merasa belum cukup sehingga berkatnya menjadi kelihatan kecil atau bahkan tidak nampak. Karena kita membayangkan dan menggambarkan apa itu gereja sesuai dengan keinginan, pengetahuan, pemikiran, sudut pandang kita sebagai manusia berdosa. Belajarlah untuk mengendalikan ego dan kepentingan. Karena gereja bukan milik saya, milik pendeta, milik majelis, milik jemaat, milik pendiri, milik sesepuh, milik yang memberi persembahan, milik aktivis gereja, milik kelompok, milik blok, milik wilayah, tetapi milik Tuhan, Sang Raja Gereja. Maka hiduplah menjelaskan kehendak Dia dengan makin mengurangi keinginan kemanusiaan kita. Kiranya gereja kita makin disayangi Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di usia ke-37 tahun ini, izinkan kami melihat dan menghitung berkat-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu, sehingga hati kami dipenuhi rasa syukur. Tetapi kami sering terjebak melihat manusianya yang berada di gereja, sehingga kami menemukan kekecewaan, kekurangan, ketidakmampuan, kegagalan, terluka, dan tersakiti hati kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kiranya kami makin dimudahkan untuk menghitung dan menyaksikan berkat-Mu atas gereja dan kami. Amin. Mari kita pujikan Kidung Pasamuan Kristen Anyar, KPK Batik 311, siji dumugi kalih adegipun gereja. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memotong tumpeng ini sebagai tanda syukur dan berkat-Mu atas GKJ Karangnongko di usia yang ke-37 tahun. Amin.
Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, kita memperbarui pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita jalani lembaran baru di tahun ini dalam damai sejahtera Tuhan. Mari menjadi saksi hidup yang menyatakan bahwa Tuhanlah kekuatanku. Kini angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan garamilah dunia dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Pelangi sehabis hujan. Natasha Nikita.